Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dito Rizal, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kediri, semester 3. Video ini saya perbuat guna untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Pak Niko Terlambang. Nah, di mata kuliah ini saya ditugaskan untuk menjelaskan materi tentang posisi Al-Quran dan As-Sunnah dalam pendidikan Islam. Sebelum kita membahas tentang bagaimana posisi Al-Quran dan As-Sunnah dalam pendidikan Islam, perlu kita ketahui bersama apa tujuan pendidikan Islam tersebut. Yakni tujuannya adalah mencakup seluruh unsur pada diri manusia, yaitu berupa akal, fisik, dan ruhnya. Nah, ketiga unsur ini harus seimbang dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang mengembangkan hidupnya sebagai khalifah di bumi ini, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin atau manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, dengan demikian maka tujuan pendidikan bisa kita simpulkan adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa, yang kedua mempunyai budi pekerti atau memiliki akhlak yang mulia, serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatannya di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman, lalu bagaimana posisi Al-Quran dan As-Sunnah dalam pendidikan Islam? Sudah jelas bahwa Al-Quran sebagai sumber ajaran yang utama. Al-Quran menempati posisi yang pertama, lalu yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah, dan yang ketiga Al-Ijtihad. Nah, Al-Quran menjadi landasan semua ajaran Islam yang menyangkut hubungan atau partikel manusia dengan Tuhan maupun hubungannya sosial atau biasa kita sebut dengan bermuamalah. Al-Quran sendiri memiliki banyak fungsi dalam mengembangkan pendidikan, yaitu di antara lain, yang pertama, Al-Quran diturunkan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Maksudnya, Al-Quran memberikan rambu-rambu bagi perjalanan kehidupan manusia dalam memaknai kehidupannya. Al-Quran menjelaskan bagaimana garis-garis kehidupan yang selayaknya dilalui oleh manusia, yang manakala itu tidak boleh dilanggar dalam hidupnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fungsi Al-Quran adalah menempatkan dirinya sebagai pemberi penjelasan terhadap seluruh fenomena dalam kehidupan ini. Al-Quran pun juga mampu memberikan jawaban atas seluruh problematika yang dihadapi oleh manusia. Nah, Al-Quran juga yang ketiga adalah Al-Quran adalah kitab penyempurna, membenarkan ajaran-ajaran terdahulu dan meluruskan ajaran-ajaran yang sekiranya menyimpang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, teman-teman, Al-Quran berfungsi sebagai obat dan rahmat bagi kaum muslimin, karena Al-Quran dapat dipercaya memberikan ketenangan jiwa dan batin, sekaligus
memberikan keyakinan dan kepercayaan akan masa depan bagi siapa saja yang membacanya. Itu apabila kita membahas tentang Al-Quran, teman-teman. Dan bagaimana posisi as-sunnah dalam pendidikan Islam? Nah, yaitu sebagai sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran. As-sunnah pun juga memiliki peran atau kedudukan yang penting dalam proses penetapan hukum atas persoalan-persoalan yang dihadapkan oleh manusia. Hal ini setidaknya terdapat 4 posisi penting as-sunnah atau al-hadis, yakni yang pertama, posisi penting tersebut adalah mempertegas kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini terutama sangat menonjol dalam masalah teologis, tepatnya mengenai larangan Al-Quran kepada manusia yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Luqman ayat ke-13. Kedua, yaitu memberikan penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana di antara penjelasan tersebut, yakni perintah Al-Quran mengenai sholat yang bersifat umum, pun juga tata cara sholat, bagaimana cara sholat, terus waktu sholat, syarat-syarat pelaksanaan dalam sholat. Karena hal ini banyak dijelaskan dalam ayat-ayat pada Al-Quran. Nah, ditambah lagi penjelasannya secara rinci dalam as-sunnah atau al-hadis. Itu yang kedua. Dan fungsi as-sunnah yang ketiga yaitu penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Kadang-kadang mengambil bentuk pembatasan atas ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek. Sebagai contoh adalah teman-teman, anjuran Al-Quran untuk memberi wasiat menjelang tutup usianya kepada keluarga, atau biasa kita sebut dengan wasiat atau harta warisan. Nah, keempat yaitu as-sunnah berfungsi sebagai memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu yang paling penting. Sebagai contoh adalah mengenai larangan Al-Quran memakan bangkai, memakan makanan yang haram seperti babi dan yang lain sebagainya. Nah, teman-teman, membahas tentang pendidikan Al-Quran dan Al-Hadis, memberikan contoh beberapa tentang pendidikan. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan contoh kepada kita dalam urusan pendidikan, yakni yang pertama adalah pendidikan keteladanan yang terkandung dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Yang kedua, pendidikan tentang adat kebiasaan, bisa kita lihat dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. Yang ketiga yaitu pendidikan dengan nasihat, bisa kita lihat salah satunya dalam Quran surat Al-Luqman ayat ke-13 sampai ayat ke-17. Yang keempat yaitu pendidikan dengan perhatian dan pengawasan. Itu juga pendidikan sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam Quran surat Toha ayat ke-132. Dan yang kelima yaitu pendidikan dan hukum, sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-179. Maka dari itu teman-teman, pendidikan Islam
yang berfungsi, pendidikan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah menjadi pendidikan yang sangat jelas bagi seluruh manusia yang melalui syariat Islam, karena akal manusia dengan kelebihannya mampu menggapai kebenaran, tetapi akal tetaplah sebagai alat yang terkait dan berada pada kebenaran dan pada kesalahan. Hal tersebut terjadi karena bisa jadi dari pengaruh pengalaman diri kita atau lingkungan sekitar kita dan berbagai informasi yang kita terima. Nah, teman-teman, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang posisi Al-Quran dan As-Sunnah dalam pendidikan Islam. Apabila ada salah atau kurangnya bisa dikoreksi atau bisa langsung menanyakan kepada saya pribadi. Cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.